Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini sudah sepantasnya kita selalu panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, sehingga kita dapat menyempurnakan segala macam amalan-amalan ibadah kita, ibadah wajib, ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah. Tentu ini merupakan satu hal yang menjadi cita-cita kita. Kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat. Hadirin yang sama-sama mengharapkan doa Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya memunculkan satu tema tentang akidah. Tentu semuanya sudah mafhum, baik definisi, pengertian secara umum apa itu akidah. Namun saya ingin lebih kepada bagaimana penerapan akidah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai pendidik, sebagai guru yang menjadi teladan, yang menjadi contoh uswah bagi para peserta didik, tentu mempunyai beban yang luar biasa berat. Tidak hanya pertanggungjawaban kita di dunia, terlebih yang harus kita sama-sama menjadi perhatian, bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk tanggung jawab kita, amanah yang menjadi tanggung jawab kita bersama selaku guru, selaku pendidik, untuk menerapkan akidah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah di mana kita mengabdikan diri. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu kita sering menyampaikan kepada anak didik kita apa itu iman, dan semua sudah dipastikan akan menjawab dengan serempak. Iman itu adalah percaya, iman itu adalah yakin. Apakah cukup hanya dengan kita meyakini seperti itu? Tentu kita bisa menyampaikan kepada peserta didik kita dengan bahasa yang ringan dan mudah untuk dicerna, ketika segala sesuatu yang kita lakukan dibarengi dengan niat tulus ikhlas kita dan sesuai dengan lisan kita, dan tentu dibarengi dengan amalan-amalan yang tentunya menjadi tolok ukur dari keberhasilan kita dalam memahami keimanan. Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah untuk kita ucapkan, tetapi dalam pelaksanaannya luar biasa berat sekali. Terkadang kita menyampaikan kepada peserta didik kita dengan satu arah, cukup memahami dari segi pengertian saja.
Padahal anak-anak kita lebih peka apa yang menjadi ukuran keberhasilan, di mana kita mampu memposisikan sebagai guru PAI, guru agama yang tahu banyak hal tentang keimanan, tentang akidah. Namun terkadang ada hal-hal yang luput dari perhatian kita. Bisa jadi yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan kepada peserta didik kita. Kita merasa takut kepada Allah, tetapi di sisi lain ternyata kita tidak mencerminkan rasa takut kita kepada Allah. Terkadang kita menyampaikan sesuatu hal yang jauh dari kata keimanan. Kita yakin Allah Maha melihat, tetapi apa yang kita lakukan? Ternyata ada hal-hal yang bisa jadi anak didik kita melihat apa yang kita lakukan. Contoh kecil, ketika kita mendengar azan berkumandang, terkadang kita baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan alasan nanggung, dengan alasan kagok, ini waktu untuk hal-hal yang lain, gitu. Kita abai untuk tidak bersegera menuju masjid. Padahal kita pernah menyampaikan kepada anak didik kita bahwa sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang melalaikan sholat, artinya kita sedang meruntuhkan agama kita. Bapak Ibu, mari kita sama-sama saling menguatkan di dalam akidah kita, keimanan kita. Paling tidak kita mampu menjadi contoh di lingkungan satuan pendidikan di mana kita mengajar, untuk menerapkan nilai-nilai keimanan, bukan hanya menyampaikan secara teori saja, tetapi kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham, lebih banyak keilmuan yang lebih mendalam tentang keimanan, tentang akidah. Tapi mari kita kuatkan dalam bentuk amalan-amalan kita keseharian. Dan tentunya satu hal yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari setiap amalan adalah keikhlasan di dalam kita beramal. Mari kita sama-sama untuk mengumpulkan bekal-bekal yang nantinya akan menjadi jalan untuk kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan akhir. Bapak Ibu, banyak yang kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah bagaimana kita selalu mengingat kematian. Saudara-saudara kita, guru PAI, satu persatu Allah panggil. Entah kita di mana, sedang apa posisi kita di akhir hayat kita. Mudah-mudahan tentunya di balik kesibukan aktivitas kita
Mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Satu hal saja, mari kita ajak rekan-rekan kita untuk melaksanakan ibadah sholat fardu tepat waktu, terutama di waktu zuhur dan asar, di mana kita sedang beraktivitas di sekolah. Kita menjadi contoh dan teladan. Tidak perlu kita sampaikan dalam bentuk lisan saja, ajakan dalam bentuk lisan, tapi yang paling kuat adalah kita mampu menjadi contoh orang yang dapat melakukan amalan dengan penuh keikhlasan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam melakukan berbagai macam amalan-amalan ibadah kita, tentu disertai dengan keimanan, keikhlasan, ketawaduan di dalam kita mengamalkan amal ibadah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.